Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda saat ini mendengarkan Warta Berita Produksi Pemberitaan RRI ND untuk edisi penyiaran Rabu 27 November 2024 dengan Sari Berita. Sulitnya akses menuju desa Hadawea di Kabupaten Ngada, KPU Ngada distribusikan logistik pilkada menggunakan jasa pikul. KPU Lembata himbau warga datangi TPS untuk berikan hak suaranya di Pilkada 2024. Bersama saya, Femi Sariora, inilah berita selengkapnya. Sulitnya akses menuju desa Heawea di Kabupaten Ngada membuat Komisi Pemilihan Umum setempat harus mencari cara khusus untuk mendistribusikan logistik Pilkada Serentak 2024, yaitu dengan menggunakan jasa pikul. Laporan Oris Goti. Apabila cuacanya tidak mendukung, kami sudah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur menggunakan jasa pikul untuk mendistribusikan logistik pilkada ke desa Heawea, Kecamatan Aimere pada Senin 25 November. Langkah ini terpaksa dilakukan akibat sulitnya akses jalan menuju desa tersebut, terutama di musim hujan. Ketua KPU Ngada, Stefania Oktaviana Meo, menjelaskan bahwa logistik diangkut dari titik penghubung di Wawa. Jika cuaca memungkinkan, kendaraan roda 2 digunakan. Namun saat hujan deras, jasa pikul menjadi solusi utama. Untuk daerah jangkauan tersulit itu satu di Heawea, kalau cuacanya bagus mendukung, itu masih bisa kendaraan sampai di atas, sampai kendaraan transportasi roda 2 bisa naik sampai di atas. Namun apabila cuacanya tidak mendukung, kami sudah mempersiapkan alternatif, yaitu menggunakan jasa pikul. Dan sampai saat ini jasa pikul itu sudah berada di daerah perbatasan di Wawa. Mereka baik kendaraan maupun jasa pikul itu mereka sudah stand. Sebanyak 4 tenaga pikul dari warga lokal dikerahkan untuk membawa logistik dengan berjalan kaki. Perjalanan dari Wawa ke Heawea diperkirakan memakan waktu hingga 5 jam melewati medan terjal dan licin. Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Aimere, Sakarias Guru, memastikan logistik telah tiba di Heawea dalam kondisi baik. Nah, sudah tiba kemarin sekitar jam 3, jam setengah 4 kemarin. Teman-teman, itu kan ada empat logistik tuh, 2 kotak, 1 gubernur, 1 bupati, 1 bilik isi 4 dengan plastik yang barang-barang berkas di luar kotak. Prinsip kami bahwa logistik sudah tiba dan selamat tuh. Desa Heawea memiliki 1 tempat pemungutan suara atau TPS dan dikenal sebagai salah satu wilayah paling sulit dijangkau di Kabupaten Ngada. Pada Pilpres dan Pileg Februari lalu, tantangan serupa juga dihadapi. Meski begitu, KPU Ngada memastikan kesiapan logistik dan berharap Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar. Koordinasi dengan warga lokal menjadi kunci kelancaran distribusi ini. Dari Ngada, RRI ND, Oris Goti melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata menghimbau masyarakat untuk datang TPS memberikan hak suaranya di Pilkada 2024. Laporan Lady Badin. Masyarakat Lembata yang sudah memenuhi syarat berbondong-bondong datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lembata, Hermanus Harontadon, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lembata untuk berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara TPS pada hari ini, Rabu 27 November 2024. Hermanus berharap agar setiap warga yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan penuh tanggung jawab. Hermanus Harontadon juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar TPS. Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax yang dapat mengganggu jalannya pilkada. Di hari H, tanggal 27 November 2024, kami berharap masyarakat Lembata yang sudah memenuhi syarat untuk berbondong-bondong datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Kami, penyelenggara pemilihan ini, akan melayani para pemilih di TPS melalui KPPS kami yang akan bertugas di hari H.
Ketua KPU Lembata juga mengajak warga untuk menolak segala bentuk politik uang dan dirinya mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam menciptakan suasana pilkada yang aman dan damai. RRI ND Lady Badin melaporkan. TPS 007 Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende siap melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende serta Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Laporan Nikolaus Makumeli. Kalau untuk persiapan TPS-nya sudah hampir 100% karena hari ini tinggal sekatan dengan persiapan meja kursi. ATK sudah aman semua. Terkait kesiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Ende serta Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur disampaikan oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 007 Kelurahan Paupire, Yohanes Dapua kepada RRI Selasa 26 November 2024. Dirinya menuturkan bahwa persiapan-persiapan telah dilakukan baik terkait surat pemberitahuan atau model C maupun kesiapan perlengkapan di TPS. Nah, kami di TPS 07 sudah mulai bergerak membagikan model C pemberitahuan sudah dari tanggal 22. Nah, sampai dengan hari ini hari terakhir, batas terakhir ini pagi sudah berhasil tersampaikan itu sampai dengan tadi malam itu 388 itu yang sudah berhasil disampaikan ke wajib pilih. Kalau untuk persiapan TPS-nya sudah hampir 100% karena hari ini tinggal sekatan dengan persiapan meja kursi. ATK sudah aman semua. Terus kalau untuk mengenai keamanan ya aman. Sampai saat ini tidak ada gangguan atau kendala-kendala atau yang halangan-halangan yang berat tidak ada. Dijelaskan Yos bahwa total pemilih atau wajib pilih di TPS 007 berjumlah 493 pemilih dengan rincian 233 pemilih laki-laki dan 260 pemilih perempuan. Ditambahkan bahwa dari 493 wajib pilih yang terdaftar hingga batas akhir penyampaian model C pada 26 November 2024, total pemilih yang berhasil disampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yakni sebanyak 388 pemilih. Lanjut Yos, para pemilih yang tidak tersampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara sebagian besar tidak berada di tempat, khususnya mahasiswa dan wajib pilih yang bekerja di luar daerah. Kendala beberapa hal itu banyak yang tidak ada di tempat. Kalau di TPS 07 itu banyak wajib pilih yang berada di luar daerah, khususnya yang mahasiswa dengan yang bekerja di luar daerah. Jadi model C-nya kami kumpulkan kembali. Kendalanya ada juga beberapa wajib pilih yang tidak bisa datang ke TPS. Dan kami sudah ada aturan untuk melakukan kunjungan ke rumah. Mungkin nanti besok setelah wajib pilih yang bisa datang ke TPS selesai, mungkin jam 1 TPS mobile berjalan itu untuk sekitar 15 orang wajib pilih yang tidak bisa hadir langsung ke TPS. Itu kami sudah siapkan strateginya untuk jalan keliling ke rumah-rumah. Dirinya berharap kepada para wajib pilih yang telah disampaikan surat pemungutan suara agar datang ke TPS sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan untuk menghindari terjadinya penumpukan di TPS. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manggarai Barat distribusikan logistik pilkada ke 587 tempat pemungutan suara. Laporan Epi Wahab. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manggarai Barat mendistribusikan logistik pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024 ke 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat yang dimulai sejak 25 hingga 26 November 2024. Hal ini dikatakan langsung Ketua KPU Manggarai Barat Ferdiano Sutarto Parman kepada media. KPU Kabupaten Manggarai Barat melakukan distribusi logistik ke 12 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Namun
untuk beberapa desa di dalam kota Labuan Bajo yang jarak tempuhnya cukup dekat dengan gudang logistik KPU Kabupaten Manggarai Barat, kami putuskan untuk distribusikan H-1 menjelang hari H, yakni tanggal 26 pagi. Lebih lanjut dia mengatakan pendistribusian logistik menggunakan transportasi darat dan laut berupa truk dan perahu kapal ke beberapa kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. KPU Kabupaten Manggarai Barat melakukan distribusi logistik ke 12 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Namun untuk beberapa desa di dalam kota Labuan Bajo yang jarak tempuhnya cukup dekat dengan gudang logistik KPU Kabupaten Manggarai Barat, kami putuskan untuk distribusikan H-1 menjelang hari H, yakni tanggal 26 pagi. KPU Manggarai Barat sendiri akan mendistribusikan logistik ke 587 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 169 desa dan kelurahan dengan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 199.749 pemilih. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Puskesmas Colol terus berupaya keras dalam menanggulangi masalah stunting di berbagai desa, salah satunya di Desa Uluwea, Kecamatan Lambaleda. Laporan Suimam. Kepala Puskesmas Colol, Maria G.V. Edel, Selasa 26 November 2024 mengatakan, stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis pada anak menjadi perhatian serius di wilayah Desa Uluwea, di mana angka stunting masih cukup tinggi, sehingga perlu melakukan berbagai langkah pencegahan dan penanganan sejak dini. Dijelaskan, penanganan stunting di Desa Uluwea dilakukan melalui berbagai intervensi, diantaranya adalah pemberian makanan bergizi seimbang, pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi bagi tumbuh kembang anak. Ibu hamil kita terus pantau baik dengan pemberian PMT, dengan memberikan edukasi baik secara umum pada saat kegiatan posyandu maupun secara individu pada saat kita mengunjungi rumah atau pada saat kunjungan rumah. Itu untuk ibu hamil kek. Untuk bayi balitanya di penimbangan bulan Agustus ada 4 orang. Setelah diintervensi dengan pemberian PMT selama 56 hari, di penimbangan bulan Oktober mengalami penurunan yaitu dari 4 orang menjadi 3 orang. Ia melanjutkan, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Kesehatan juga telah memberikan dukungan yang signifikan dengan menyediakan berbagai kebutuhan kesehatan termasuk vitamin A dan tablet tambah darah bagi ibu hamil dan anak-anak di Desa Uluwea. Puskesmas Colol terus bersinergi dengan pihak desa dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi serta memperkuat layanan kesehatan di tingkat desa. Ditambahkan, meskipun tantangan dalam penanganan stunting di daerah pedesaan masih besar, langkah-langkah yang diambil oleh Puskesmas Colol dan pemerintah setempat menunjukkan progres yang baik. Pihaknya optimis bahwa dengan kerjasama dan dukungan masyarakat, angka stunting di Desa Uluwea dapat menurun dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta dan juga leluhur, serta melestarikan budaya nenek moyang, masyarakat Desa Turaloa, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, rutin melaksanakan ritual adat Adak Wojaweru setiap tahun pasca panen. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Wajib untuk dilakukan setiap tahun. Yang pertama, kekeluargaan. Masyarakat adat yang mendiami Desa Turaloa, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada memiliki keunikan budaya. Salah satunya adalah ritual Adak Wojaweru atau makan padi baru pasca panen yang dilakukan setiap tahun. Ritual ini sebagai bentuk rasa syukur dalam bentuk makan bersama semua anggota keluarga dan masyarakat adat dalam suasana kekeluargaan. Dalam tradisi Adak Wojaweru hanya menggunakan padi ladang yang ditumbuk dan dibersihkan untuk dimasak serta ubi yang dibakar kemudian dipotong beberapa bagian sambil bernyanyi sehingga menimbulkan suasana kegembiraan serta menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang ikut ambil bagian dalam perayaan Adak Wojaweru. Ketua Adat Guru Nunca Klopis Nggaku menjelaskan tradisi Adak Wojaweru atau tradisi makan padi baru yang ditanam di ladang setelah masa panen. Ritual ini menjadi momentum untuk berkumpul bersama, menikmati hasil kerja keras dan berkat dari Sang Pencipta yang telah memberikan kehidupan kepada manusia untuk selalu mengedepankan rasa kekeluargaan dan membina persaudaraan sampai kapanpun dalam nyanyian serta syair lagu yang indah. Kalau bahasa daerahnya itu Adak Wojaweru. Adak itu makan, woja tadi padi, weru itu kan baru. Padi ini harus dipanen setelah dia matang. Terus pada saat dia belum panen, semua jenis-jenis
tanaman yang bersamaan dengan padi ini termasuk yang pertama jawabut, yang kedua itu ubi tali, dan yang ketiga itu ini kastela, dan yang keempat itu kacang panjang. Dia boleh simpan di gudang atau di tempat lain selain di rumah adat. Dan padi itu baru bisa masuk ke dalam rumah adat ketika kita sudah merencanakan untuk mulai masuk ke dalam acara ritual seperti ini. Wajib untuk dilakukan setiap tahun. Yang pertama kekeluargaan. Nah, dalam rumah itu semua anggota keluarga yang saling berjauhan selama belum lakukan acara itu harus dikumpulkan. Kedua, semua keluarga di dalam kampung atau tetangga di dalam kampung itu serentak untuk melakukan acara yang sama. Masyarakat adat Turaloa sangat menjunjung tinggi tradisi leluhur karena mengandung pengajaran moral dan hidup selaras dengan alam dan ciptaan Tuhan lainnya, serta diwariskan secara turun-temurun agar generasi selanjutnya selalu hidup dalam keharmonisan dan saling mengasihi satu sama lain. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Berita terakhir. Anggota MPR RI Juliet Sutrisno Leskodat melaksanakan sosialisasi 4 pilar kebangsaan dengan menghadirkan 3 pemateri, yakni dosen Fakultas Hukum Sosial Humaniora Universitas Flores, pemerhati budaya, dan aktivis LSM. Selengkapnya laporan Rovinus Ula. Kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan berlangsung di Aula Hotel Setermese pada Selasa 26 November 2024 di Ende. Dosen Fakultas Hukum Sosial Humaniora Universitas Flores, Korulus Charles Bego SH mengatakan sosialisasi 4 pilar kebangsaan bagi masyarakat penting dilakukan karena merupakan suatu hal positif dan harus dikumandangkan guna membentengi diri karena di zaman sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak informasi yang kadang kita tidak bisa mencerna dengan baik lalu kita menanggapi dengan serius ternyata itu hanya hoax. Charles menjelaskan sosialisasi 4 pilar kebangsaan tidak hanya pada satu titik atau kelompok tertentu, tetapi perlu dilakukan pada titik-titik lain sehingga masyarakat yang hadir bisa memaknai. Dan itu harus dikumandangkan terus. Ini untuk membentengi diri kita, karena di zaman sekarang ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak informasi yang kadang-kadang kita tidak bisa mencerna dengan baik, lalu kita menanggapi dengan serius, ternyata itu hanya mungkin hoax segala macam. Maka dengan pembekalan ini bagaimana kita harus bersikap, nah, itu saya rasa bagus. Sementara itu pemerhati budaya Endelio Petrus V mengatakan pandangan mengenai 4 pilar kebangsaan dari segi budaya Endelio bahwa jangan lupa nilai-nilai atau butir-butir Pancasila itu dikandung di Ende dan nilai-nilai itu tentu oleh pendiri bangsa menggali sesuai dengan situasi dan kehidupan pada waktu itu masyarakat yang menjemuk dengan adat bahasa yang berbeda tetapi bisa bersatu sehingga nilai-nilai itulah yang patut kita perhatikan. Petrus mengajak masyarakat dan kaum milenial jangan lupa budaya dengan cara mengenal budaya lokal sendiri dan semua itu harus dimulai dari rumah karena akar budaya mulai dari rumah tangga. Untuk itu saya mengajak kalau nilai-nilai butir Pancasila digali didapat dari Ende, ya mudah-mudahan dari sektor budaya kita tetap mempertahankan, kita tetap melestarikan. Generasi boleh berubah, zaman boleh berubah, teknologi boleh berubah, tetapi jati diri dan budaya sendiri tetap dipertahankan atau dilestarikan di bumi Pancasila yang kita cintai. Petrus mengatakan nilai-nilai butir Pancasila kita tetap mempertahankan dan melestarikan. Generasi boleh berubah, zaman boleh berubah, teknologi boleh berubah, tetapi jati diri dan budaya sendiri tetap kita pertahankan di bumi Pancasila. Sementara itu, aktivis LSM John Ire mengatakan sosialisasi 4 pilar kebangsaan harus ada gerakan afirmatif karena jikalau dilihat generasi sekarang ini berbeda dengan generasi sebelumnya yang masih mempunyai pelajaran PMP, P4, yang pada akhirnya mendekatkan kita pada nilai-nilai Pancasila. John menjelaskan hal ini tidak boleh dilihat sebagai ancaman tetapi sebagai sebuah tantangan baru bagaimana sosialisasi 4 pilar disampaikan kepada generasi Z, poin-poin penting tetapi dengan cara kekinian. Kita berharap 4 pilar ini, terutama Pancasila itu sendiri ya, bisa menjadi bagian
dari perspektif kehidupan setiap hari. Sehingga dengan demikian, ini menjadi bagian dari proses wujud ataupun ekspresi dari Ende yang sungguh menjadi rahim Pancasila. Sebagai pegiat LSM, John menawarkan kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan ke depan, hadirkan para blogger, YouTuber, konten kreator sehingga mereka bisa berbicara dengan cara mereka untuk kalangan generasi Z tentang 4 pilar dengan memanfaatkan kekuatan media sosial saat ini. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Femi Sariora. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.